Bab 6. Matahari di pagi hari sangat terik, tapi tak menggoyahkan niat Asma untuk puasa Senin Kamis. Asma menjentikkan jarinya sambil mengulang kembali hafalannya. Seketika, Asma mengingat kembali perbincangan dengan suaminya. Saat itu, Ridho berada di ruang kerjanya untuk menyelesaikan semua tugas kantor. "Mas," panggil Asma pelan. Ridho tidak menyahut. Tatapannya tetap fokus ke layar LCD di depannya. Asma mengerti dengan sikap dingin suaminya yang tidak mau menerimanya. Tapi ia melakukan semua itu karena ia yakin, Ridho akan berubah. "Aku hanya ingin meminta izinmu untuk melakukan puasa Senin Kamis, Mas," ucap Asma dengan hati-hati. Ridho tetap tidak menyahut. Namun, Asma tetap saja berdiri di depan suaminya. Tapi yang ditatap, tetap sibuk dengan tugas kantornya. Asma yang dari tadi menanti jawaban tetap sabar menunggu. Tak peduli kalau kaki sudah pegal. "Untuk apa kamu masih berada di situ?" tanya Ridho. "Menunggu jawaban dari Mas," jawab Asma. "Kamu kira aku peduli? Terserah kamu mau melakukan apapun. Aku tidak peduli," ucap Ridho dengan nada kasar. Asma menelan salivanya. Bagaimanapun ia hanyalah manusia biasa yang punya ego dan emosi. Tapi ia tahan. "Baiklah Mas, aku keluar," ujar Asma dengan tersenyum di balik cadarnya. Tidak ingin memperpanjang masalah dengan suaminya. Ia segera melangkahkan kaki menuju pintu. Hal terpenting adalah setidaknya ia sudah meminta izin suaminya terlebih dahulu. Bukankah agama mengajarkan demikian? Asma memejamkan matanya lagi ketika mengingat hal itu. Namun, ia kembali fokus kepada hafalannya, dan melanjutkan sampai mana ayat terakhir yang ia baca sebelumnya. Walaupun sikap Ridho selalu dingin dan acuh, Asma sangat menikmati perannya sebagai seorang istri. Berulang kali Ridho mengejek dan merendahkannya, ia tetap sabar dan ikhlas. Asma selalu tersenyum di pagi dan malam hari, meski sikap suaminya seperti itu. Setidaknya Ridho bersedia tidur seranjang bersamanya. Ketika ia memejamkan mata dan kembali fokus untuk mengulang hafalannya, seseorang berteriak dari depan apartemennya. "Assalamualaikum Asma," ucap seseorang dari balik pintu. Asma membuka pintu pelan-pelan. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayo masuk Ma. Asma ke dapur dulu, mau buatkan minuman," sahut Asma dengan ramah dan sedikit terkejut. "Baiklah menantuku tersayang. Segeralah kembali, karena ada hal penting yang ingin Mama bicarakan," ucap Mama Rani. "Baik Ma," jawab Asma. Setelah membuatkan minuman, Asma duduk berhadapan dengan mertuanya. "Apa yang ingin Mama bicarakan?" tanya Asma, penasaran. "Begini, setelah Mama pulang, kamu segera berkemas, bawa barang seperlunya saja. Papa dan Mama sudah menyiapkan rumah untuk kalian berdua," jawab Mama Rani menggebu. "Apa Ma, pindah rumah?" Asma terlihat bingung. "Lia sayang, cepat berkemas ya," ucap Mama Rani. Asma mengangguk. Sekarang ia bingung barang apa yang akan dibawa selain pakaiannya, barang Ridho. Apakah Mas Ridho sudah tahu Ma?" Asma terlihat canggung. "Sudah, kamu tenang saja," jawab Mama Rani. Mama Rani menangkup wajah Asma dengan kedua tangannya. "Asma sayang, kalau di rumah hanya berdua dengan suami, kenapa cadarnya tidak dilepas?" tanya beliau. "Maaf Ma, Asma tidak akan membuka cadar sebelum Mas Ridho menerima Asma apa adanya." Asma tertunduk. "Asma, salah satu alasan Mama memilih kamu untuk menjadi pendamping Ridho adalah karena kamu cantik. Andai Ridho tahu rupa wajahmu, pasti ia akan jatuh cinta." Mama Rani menggelembungkan pipinya, seperti anak remaja yang sedang ngambek. "Ma, laki-laki yang mau menerima Asma adalah laki-laki yang tidak memandang fisik. Ia lebih melihat Asma dari sisi ketulusan menjadi pendampingnya." Asma tersenyum di balik cadarnya. "Kamu memang manis Asma, semanis akhlak dan sikapmu. Mama berdoa semoga rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, diridhoi oleh Allah, amin." Mama Rani memeluk Asma.
Setelah selesai berbincang, Mama Rani pamit untuk pulang. Asma mengantarkan mertuanya sampai depan apartemen. Kembali ke ruangan dan segera berkemas. Mobil mewah Aston Martin kesayangan sang papa, dan Lamborghini Aventador melaju di jalanan menuju rumah yang disiapkan Papa Rudy. Sesampainya di depan gerbang, Asma terkejut akan kemewahan rumah tersebut. Rumah mewah dan megah bergaya klasik Rusia pada zaman 80-an. Aksesori antik berpadu dengan aksesori modern. Semuanya nampak seperti istana yang sangat megah. "Selamat datang Tuan dan Nyonya Anggara," jawab bodyguard yang bernama Felix sedang berjaga, menanti kedatangan keluarga Anggara. Dibalas anggukan oleh Papa Andi dan Rido. Setelah memasuki gerbang, keluarga Anggara berjalan menuju pintu utama. Papa Rudy perlahan membuka pintu dan tampaklah keindahan desain di setiap sudut rumah. Mama Rani dan Asma langsung menuju dapur untuk memasak. Tidak seperti orang kaya pada umumnya. Mama Rani lebih suka turun langsung untuk memasak membantu para asisten rumah tangga, bersama Asma. Memasak menu utama, dan bermacam-macam kue. Asma sama sekali tidak kaku untuk melakukan apapun di dapur karena ia sudah terbiasa membantu para santriwati memasak sewaktu di pesantren dulu. Para wanita nampak sibuk di dapur, sedang laki-laki mereka sibuk berbincang santai di ruang tamu. "Rido, ayo bawa Asma berkeliling melihat rumah ini," suruh Papa Rudy. "Asma lagi sibuk Pak," jawab Rido sambil bermain dengan ponselnya. "Sudah cepat sana, di dapur ada banyak art. Mamamu tidak akan kelelahan jika Asma tidak membantunya di sana," ucap Papa Rudy, santai. Rido menaruh handphone di saku celananya, berjalan menuju dapur untuk menghampiri Asma. Rido memperhatikan mamanya, Asma, serta pelayan yang sibuk memasak. La berdeham singkat, diiringi oleh tolehan sang mama dan istrinya. "Ada apa Rido? Kamu mencari Asma?" tanya Mama Rani. Papa menyuruhku untuk membawa Asma berkeliling di sekitaran rumah ini Ma. Aku pinjam Asma sebentar ya," jawab Rido, datar. "Asma, ayo ikuti suamimu untuk berkeliling," pinta Mama Rani dengan tersenyum. Asma mengangguk dan berjalan pelan mendekati Rido. Rido berjalan di depan hampir beriringan, tapi dari tadi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Dari dalam rumah, Papa Rudy dan Mama Rani sedang mengintip dari balik jendela besar. Terlihat Asma dan Rido sedang berjalan di taman belakang rumah. "Pak, sepertinya Asma dan Rido tetap diam membisu," ujar Mama Rani sedikit kecewa. "Semuanya perlu waktu, Ma," Papa Rudy berucap sambil memegang bahu sang istri. "Sampai kapan Pak? Umur kita sudah semakin tua, dan kita hanya memiliki Rido. Mama sangat ingin menimang cucu," keluh Mama Rani. Mama Rani sangat sedih, ia merenggut kesal. Papa Rudy tersenyum sambil menggelengkan kepalanya melihat tingkah sang istri tercinta. "Kita berdoa sama-sama ya Ma, segala ikhtiar sudah kita lakukan, sisanya biar Allah yang menentukan," Papa Rudy menenangkan. Mama Rani yang mendengar kata-kata suaminya seketika mulai tersenyum lega. "Papa memang suami terbaik, terima kasih ya Pak sudah menenangkan Mama, I love you my husband." Mama Rani memeluk suaminya. Rido melirik Asma yang masih saja diam. Sesekali Rido mendengar Asma mengucap suatu tetapi sangat pelan. "Kamu kalau mau bicara silahkan, tidak usah bisik-bisik seperti itu," ujar Rido. "Maaf Mas, aku sedang mengulang hafalanku," jawab Asma. "Jalan-jalan sambil menghafal, sangat membosankan," ucapnya sinis. "Lebih membosankan lagi jika hidup kita diisi dengan maksiat, mengejek, atau merendahkan orang, seolah-olah ialah hamba yang paling benar, hingga menimbulkan rasa angkuh," jawab Asma, tenang. "Kamu menyindir aku." Rido melirik tajam pada Asma. "Tidak, aku hanya menjawab apa yang aku rasa benar,"
Kalau Mas merasa tersindir aku minta maaf, jawab Asma santai. Mendengar sahutan Asma, Ridho seketika berhenti berjalan, ia memandang sang istri dengan tatapan emosi.